luar biasa yang bisa kita kulik bersama di sekitar Kota Pekalongan dan lainnya pemirsa. Nah pemirsa, ngobrolin soal tema kali ini berkaitan dengan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh setiap tanggal 2 Mei ya. Dan itu pasti diperingati dengan acara-acara yang sungguh luar biasa. Salah satunya datang dari Kota Tegal dengan mengadakan acara di Hari Pendidikan Nasional ini yang bertema Bergerak Bersama, Lanjutkan Merdeka Belajar. Tentu seperti apa dari acara ini dan bagaimana nantinya sudah hadir di tengah-tengah saya pemirsa narasumber yang sangat luar biasa. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam. Betul banget. Yang pertama ini ada dari Pak Ismail Fahmi, SIP MSI, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal. Ya. Halo Pak. Halo Mbak. Ya, luar biasa ya Pak ya. Kita datangkan jauh dari Kota Tegal ke Kota Pekalongan. Iya, lancar ya Pak ya tadi? Alhamdulillah lancar. Oke, perjalanan aman ya Pak ya? Aman. Sudah nyicipin apa aja nih Pak di Kota Pekalongan? Langsung keluar tol, langsung sini Mbak. Oh Iya, gitu, berarti begitu keluar tol langsung datang ke Kota Pekalongan? Oh oke. Nanti mau pulangnya baru. Oh oke, baik. Pak biasanya dipanggil siapa Bapak? Saya Fahmi. Oh Pak Fahmi ya, oke ini dia pemirsa Pak Fahmi. Kemudian di sebelahnya ini juga tidak kalah ganteng ya, ada Pak Sarwono Singgi SMT selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Tegal. Selamat datang Pak Singgi. Iya. Malam pemirsa Batik TV. Malam, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Oke luar biasa ya, ini rombongan yang sangat luar biasa. Kemudian di depan saya Pak, ini ada Pak Eko Winarno selaku dari Kepala Sekolah Penggerak. Halo Pak Eko. Halo Mbak, Halo. Selamat malam. Selamat malam juga Pak Eko. Baik. Luar biasa. Kabarnya baik ya Pak ya? Baik, fit. Oke. Ini Iya, kayaknya semangat. habis 2 piring ya Pak ya tadi? Ya. Pas makan. Oke. Oke. Dan satu lagi pemirsa ada narasumber kita yang sangat luar biasa juga. Cantik jelita seperti Ayu hari ini, Masya Allah ya. Ada Ibu Listiana Kusumawarni MPD selaku salah satu juga dari Kepala Sekolah Penggerak. Betul ya Bu ya? Betul Mbak Ayu. Oke. Halo Bu Lisa, salam Halo kenal. Mbak Ayu, Wah, selamat luar biasa. malam. Selamat malam Ibu. Kabarnya baik ya Bu ya? Alhamdulillah baik dan Oke. tetap semangat. Iya dong, tetap semangat ya. Nah, Pak ini ngomongin soal outfit hari ini ya, OOTD hari ini temanya apa ini Pak? Menarik sekali ini. Monggo Pak Fahmi bisa dijelaskan. Ya, terima kasih Mbak. Kita memang hari ini baru saja merayakan Hari Jadi Kota Tegal. Oh wow, happy birthday untuk Kota Tegal ya, Yang luar biasa. ke-444. Masya Allah. Jadi 444. 444. Alhamdulillah sudah cukup dewasa ya, usia Kota Tegal sudah 444 tahun dan tema tahun ini adalah berkah ya. Berkah. Jadi berkah untuk Kota Tegal. Mm-mm. Mudah-mudahan Kota Tegal dengan usia yang sudah cukup dewasa ini semakin maju, semakin baik, semakin sejahtera masyarakatnya. Amin, amin Pak. Kita doakan ya Pak ya. Amin. Ini berarti outfit yang dipakai ini adalah baju adat kah? Baju adat Tegalan. Oh Tegalan. Nah seperti ini pemirsa ya, barangkali pemirsa di luar sana belum tahu gitu ya. Nah inilah outfitnya, keren-keren bapak-bapak kita ya dari Dinas Pendidikan Kota Tegal, luar biasa. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di Expo. Oke, tadi sudah disampaikan dan Ayu ingin bertanya terkait tema kita kali ini Bapak ya. Yang pertama di Hari Pendidikan Nasional yang pasti jatuh tanggal 2 Mei seperti itu ya. Tentu dari Pak Fahmi pasti punya pandangan terkait bagaimana pendidikan di Kota Tegal. Perkembangannya seperti apa? Monggo dijelaskan. Terima kasih Mbak Ayu. Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Pendidikan Nasional yang tahun ini temanya adalah tadi sudah disampaikan bergerak bersama, lanjutkan merdeka belajar. Kota Tegal memang sebagai salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang tentunya juga sangat mendukung program-program pemerintah khususnya untuk menyelenggarakan urusan bidang pendidikan. Ada dokumen yang kita sebut Rencana Strategis Pemerintah Kota Tegal, Renstra, di mana di sana tertuang
pendidikan yang masih menjadi hal yang harus kita tuntaskan adalah optimalisasi akses layanan pendidikan dan optimalisasi pemerataan layanan pendidikan. Dua hal ini yang tentunya harus selalu kita optimalkan untuk bisa diwujudkan, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya di Kota Tegal. Dan alhamdulillah dengan kebersamaan semua pihak sampai dengan semua sekolah ini, dua hal yang tadi dicanangkan di 2019 dan harus kita capai di 2024 ini, insya Allah semuanya tercapai gitu. Wow, luar biasa sekali ya tadi penjelasan dari Pak Fahmi. Mungkin dari Pak Singgi ada tambahan di bidangnya ini terkait pandangan seperti itu, sedikit aja Pak gitu. Ya, tentunya kita perlu meningkatkan kualitas pembelajaran kita karena kita baru saja kemarin melalui Mendikbud ditetapkan kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional. Tentunya kita perlu mempersiapkan hal itu dalam rangka mewujudkan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas. Ada beberapa hal yang perlu kita siapkan karena secara kebetulan pula kami di Kota Tegal sejak tahun kemarin, beberapa tahun kemarin kita sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, sehingga sebenarnya kurikulum Merdeka ini sudah bukan hal yang asing bagi kita semua, tetapi tentunya perlu kita tingkatkan lagi pemahaman dan pelaksanaan dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Oke, luar biasa ya Pak ya. Nah, sejauh ini Pak Fahmi, bagaimana prestasi dari Dinas Pendidikan di Kota Tegal? Ya Mbak Ayu, ya alhamdulillah Kota Tegal sebagai salah satu pelaksana program sekolah penggerak begitu program ini berjalan. Di 2021 angkatan pertama Kota Tegal ada 10 sekolah yang terpilih menjadi sekolah penggerak. Dan di tahun pertama ini juga Kota Tegal ditetapkan sebagai daerah paling berkomitmen dalam berupaya untuk mewujudkan program implementasi kurikulum Merdeka melalui program sekolah penggerak. Ini penghargaan ini diberikan di Solo saat itu. Kota Tegal menjadi salah satu penerima terbaik penyelenggara program sekolah penggerak. Selain itu, kemudian di tahun keduanya di 2022, Kota Tegal juga menerima kembali penghargaan terkait daerah yang mendukung program digitalisasi sekolah dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan. Kota Tegal berhasil meraih kembali penghargaan ini. Dan di 2023 selain dua hal tadi, kita juga mencanangkan satu program untuk menjawab dua tantangan tadi melalui inovasi yang kita sebut Asela Dijaketi. Apa itu Pak? Asela Dijaketi. Ya, jadi Mbak Asela tidak perlu dijaketi, tapi Aselanya yang dijaketi. Gitu. Kita sebut itu yaitu gerakan Ayo Sekolah Lagi yang terintegrasi dengan pendidikan dan sekolah inklusi. Nah, jadi gerakan ini adalah ditujukan kepada mereka-mereka yang tidak bisa mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah formal. Ya, kalau sekolah formal kan ya rutin jam belajarnya pagi sampai siang, kemudian sorenya mereka pulang. Lah, bagaimana terhadap anak-anak yang masih di usia sekolah, tetapi mereka tidak bisa belajar di jam-jam sekolah tadi? Ada berbagai hal di Kota Tegal ini, seperti anak-anak yang di daerah pesisir ini anak nelayan. Nah, di sana di jam-jam seperti itu mereka harus membantu orang tuanya mencari nafkah. Nah, tentunya tidak bisa belajar di jam-jam sekolah. Demikian juga anak-anak yang kategori inklusi berkebutuhan khusus. Siapa yang akan memberikan pengajaran kepada mereka? Nah, program ini mendekatkan lokasi-lokasi tempat belajar dengan rumah-rumah tinggal masing-masing itu melalui pusat kegiatan belajar masyarakat dan sekolah sanggar kegiatan belajar SKB. Jadi ini salah satu inovasi, dan inovasi ini berhasil meraih penghargaan tingkat nasional dari Menpan RB top 45 kompetisi inovasi pelayanan publik. Ada satu lagi nih, sekolah tidak hanya dinas pendidikannya, tapi sekolah yang dipimpin oleh beliau ini Bu Lisa, SMP Negeri 1 Kota Tegal, ya nanti biar ditanyakan di sana. Juga meraih prestasi tingkat nasional kompetisi inovasi pelayanan publik untuk kategori top 99. Apa inovasinya nanti biar bisa digali kepada Bu Lisa. Alright, thank you Pak Fahmi ya, tadi sudah dijelaskan. Tadi kan Pak Fahmi sempat notice
tapi sedikit terkait sekolah penggerak. Nah, saya penasaran, barangkali pemirsa juga di rumah penasaran, Bu Lisa dan Pak Eko ini sebenarnya apa sih sekolah penggerak ini? Mungkin bisa dijelaskan dari masing-masing. Mungkin boleh dari Pak Eko terlebih Baik. dahulu, nanti Bu Lisa bisa menambahkan. Oke Mbak Ayu. Iya Pak Eko, wah semangat sekali ya Pak Eko Iya ya. dong. Oke Pak Eko, bagaimana ini Pak Eko? Terima Sekolah kasih Mbak Ayu dan para pemirsa. Mhm. Jadi sekolah penggerak ini adalah sebuah program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ini merupakan muara dari semua upaya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Oke, Dan sekolah penggerak ini kata kuncinya satu Mbak. apa itu? Sekolah penggerak adalah sekolah yang bertransformasi. Jadi kata Oke. kuncinya adalah transformasi. Transformasi pemirsa. Jadi kalau sekolah itu ditetapkan sebagai sekolah penggerak, maka sekolah itu melakukan transformasi, tentunya bukan sekedar transformasi, tapi transformasi yang akseleratif. Oke. Ini berbeda. Jadi kalau dulu mungkin kita pernah mendengar ya, ada yang Iya. namanya program sekolah standar nasional, Mhm. ada lagi sekolah RSBI. Pernah Oh, dengar? Pernah dengar. dengar. Kebetulan di kota kami juga ada. Ada sekolah rintisan, sekolah bertaraf internasional. Iya, betul. Ada lagi sekolah rujukan. Oke. Nah, Program sekolah penggerak adalah, kata Mas Nadiem, Menteri kita, penyempurnaan dari program-program tadi. Sekolah standar nasional, sekolah rintisan bertaraf internasional, sekolah rujukan disempurnakan dengan program sekolah penggerak. Kalau yang program lama itu yang diseleksi sekolahnya, kalau program sekolah penggerak yang diseleksi kepala sekolahnya sebagai agen of change di sekolah itu untuk 3 tahun diintervensi oleh pemerintah, pasca 3 tahun nanti bergerak tadi kan, sekolah penggerak bergerak untuk dirinya dan nanti menggerakkan di sekolah-sekolah sekitarnya. Itu kira-kira gambaran dari program sekolah penggerak. Muara dari tentu kualitas pendidikan akan berawal dari titik terendah. Selnya adalah salah satunya sekolah penggerak yang bersama-sama nanti bergerak di sekolah-sekolah di sekitarnya. Itu Mbak Ayu, singkatnya begitu. Oke, singkat pada jelas ya Pak ya. 3 hal itu. Bu Lisa mungkin bisa menambahkan Ya, terkait baik. tadi kan Pak Eko menjelaskan agent of change. Apakah ada program-program lainnya dari sekolah penggerak? Apakah fokusingnya hanya di agent of change saja atau Bu Lisa ini ada bagian lain juga? Dipersilakan. Ya, terima kasih. Selamat malam pemirsa semuanya. Mbak Ayu tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko ya, esensi terkait dengan sekolah penggerak. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa salah satu hal yang mendasar dari sekolah penggerak adalah kami diberikan satu pendampingan untuk 5 intervensi dari kementerian. Dari pendampingan konsultatif dan asimetris, kemudian pembelajaran dengan paradigma baru, digitalisasi sekolah, ya, kemudian kualitas pendidikan dan yang lainnya Pak Eko dari 5 peningkatan SDM. Dan yang paling penting juga perencanaan berbasis data. Jadi selama 3 tahun pelajaran itu kita betul-betul sekolah penggerak harus bisa menjadi contoh dan harus bisa menggerakkan, tadi bukan hanya menggerakkan internal ekosistem di sekolah kita sendiri, tetapi kita juga bisa mengimbaskan dan bisa berbagi praktek baik. Kuncinya di situ. Seperti itu ya. Wow, luar biasa sekali ya Bu ya. Pasti ini juga ada kaitannya nanti dengan acara yang akan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan seperti itu ya Pak ya. Oke, saya ingin mengarah ke Pak Kadis kembali ya terkait bagaimana sih Pak langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh Dinas Pendidikan Kota Tegal untuk meningkatkan nih, kualitas pendidikan di daerahnya masing-masing yang mana sehubungan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Jadi ada hal-hal yang tentunya harus kita sikapi dalam rangka untuk upaya peningkatan kualitas mutu pendidikan di Kota Tegal. Yang pertama tentunya adalah sumber daya manusianya. Jadi kita ada program peningkatan kualitas SDM di sekolah yang tentunya ini secara berkelanjutan terus-menerus melalui bintek, workshop, ya, kemudian juga sosialisasi berbagai peraturan-peraturan yang terbaru, kemudian juga ada dialog interaktif dan sebagainya. Dan ini tentunya dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pendidiknya. Selain itu, mengikuti ke-8 standar nasional tentunya kualitas dari siswanya, pembelajarannya.
Jadi banyak program yang disampaikan Pak Eko dan Bu Lisa terkait dengan implementasi pelaksanaan kurikulum merdeka melalui program sekolah penggerak. Ada hal-hal baru yang ini harus segera disampaikan, disosialisasikan, dan diterapkan di sekolah. Contohnya adalah pelaksanaan transformasi pembelajaran yang selama ini pembelajaran berpusat pada guru, teacher. Jadi mereka menyampaikan kurikulum, selesai disampaikan, selesai. Nah, implementasi kurikulum merdeka berpusatnya adalah kepada siswa. Harus melalui asesmen terlebih dahulu. Tidak bisa semua siswa disamakan semua. Jadi kita harus tahu potensi siswa yang masing-masing tentunya mereka berbeda-beda. Oke Pak, boleh di-keep dulu jawabannya ya, nanti kita akan siap. bahas lebih lanjut lagi. Jadi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik pemirsa, masih kembali lagi di Expose, lebih dekat, lebih santai. Tentunya masih bersama saya Yusita dan keempat narasumber kita yang sangat luar biasa dari Dinas Pendidikan Kota Tegal. Selamat malam kembali Bapak. Ini masih semangat ya Pak ya, Bu ya? Semangat. Masih ya? Masih Coba dong. mana semangatnya? Semangat. Oke, luar biasa ini dari keempat narasumber kita ya. Oke, baik Pak. Tadi sempat terpotong terkait hal-hal konkret yang dilakukan. Nah, ini juga menyambung bentuk agenda yang akan dilaksanakan di Hari Pendidikan Nasional di Kota Tegal ini seperti apa Pak? Dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Ayu dan pemirsa semua. Ada dua agenda besar yang akan kita laksanakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional di Kota Tegal. 2 Mei dan nanti akan dilanjutkan sampai dengan 3 Mei 2024. Yang pertama di 2 Mei ini kita awali dengan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional, tempatnya nanti di halaman Pendopo Ki Gede Sebayu, Kota Tegal. Kita akan laksanakan upacara dengan melibatkan semua jenjang mulai dari SMP, SMA, SMK dan juga perguruan tinggi. Kurang lebih sekitar 400 peserta upacara dan insya Allah akan menggunakan baju adat Tegalan dan juga baju adat nasional. Jadi ini ya Pak meriah. yang dipakai seperti ini ya? Nanti gabungan, ada yang pakai baju adat Tegalan, nanti ada yang pakai baju adat nasional. Berikutnya setelah upacara ini selesai, nanti akan ada iring-iringan beliau pembina upacara, insya Allah beliau Pak PJ Wali Kota Tegal dengan semua jajaran Forkopimda dan kita semua jajaran pendidikan sampai ke sekolah akan bersama-sama diiringi dengan drum band anak-anak sekolah dari halaman Pendopo Ki Gede Sebayu berjalan ke Jalan Pancasila Kota Tegal. Ya, jadi kurang lebih sekitar 800 meter lah. Di sana akan ada prosesi pembukaan Tegal Education Fair, di mana di sana akan kita tampilkan produk-produk hasil P5 di sekolah. P5 Proyek ya Pak ya? penguatan profil pelajar Pelajar Pancasila, Pancasila. betul. Nah, itu. Yang tentunya di sana akan membuka ruang sekolah untuk bisa menampilkan karya-karya terbaiknya di stand-stand pameran yang sudah disediakan. Dan masyarakat siapapun, tidak hanya masyarakat Kota Tegal dan sekitarnya, Brebes, Selawi ataupun sampai ke Pekalongan sini, silakan untuk bisa ikut hadir dan menyaksikan Kota Tegal ini sekolahnya dalam pelaksanaan IKM implementasi kurikulum merdeka ini sudah sampai sejauh mana. Ada banyak hasil karya siswa dan orang tua siswa yang kita tampilkan di sana. Ya, jadi nanti bisa berkolaborasi di sana untuk bisa melihat perkembangan penerapan kurikulum merdeka. Juga kesempatan yang baik bagi orang tua siswa untuk bisa menggali informasi perkembangan di sekolah. Karena tidak lama setelah pelaksanaan nanti peringatan Hari Pendidikan Nasional juga akan dilaksanakan penerimaan peserta didik baru. Ya, jadi nanti ada sekolah di sana yang mau dituju oleh orang tua siswa juga bisa melihat perkembangan di sekolah itu kira-kira cocok atau tidak dengan anak-anaknya. Minat ke sekolah mana bisa digali informasi ke sana. Dan jangan lupa Mbak Ayu, di sana juga nanti akan ada panggung hiburan. Oke, Ya, wow, di sangat sana- meriah ya, pasti kita meriah, sudah dibayangkan nih. Ada Betul. panggung hiburannya, kemudian ilmunya juga kita dapat ya Pak ya? Betul. Panggung hiburannya ini juga yang ditampilkan nanti adalah karya-karya terbaik dari sekolah.
para pemenang lomba yang dilaksanakan di tingkat kota, provinsi, pusat maupun nasional akan kita tampilkan di sana. Dan di tempat itu juga bersama nanti kita laksanakan lomba band antar pelajar Oke. jenjang SMP dan SMA, SMK. Jadi nanti juga ada fashion show, pakai batik Tegalan untuk anak-anak TK. Ya, itu juga kita lombakan. Dan yang cukup meriah juga nanti akan kita laksanakan senam bersama 1000 siswa TK. Ya, nanti dengan pakaian olahraga masing-masing, dengan bunda-bunda PAUD, ya, bunda PAUD tingkat kota berarti Ibu Wali Kota, kecamatan nanti Bu Camat, kelurahan nanti Bu Lurah ikut hadir bersama untuk kita semarakan Hari Pendidikan Nasional tahun ini agar lebih meriah dan bisa mengenang masyarakat. Begitu Mbak Ayu. Wow, luar biasa ya. Sudah bisa dibayangkan nanti akan semeriah apa seperti itu ya Pak Fahmi ya dan tim. Ini luar biasa sekali. Nah, masih seputar tentang kegiatan yang nanti akan dilaksanakan, Ayu juga research dan telah membaca ternyata banyak sekali prestasi yang dihasilkan dari para murid-murid kita, Ibu ya, Pak ya. Ternyata banyak sekali mungkin di bidang internasional maupun nasional. Nah, ini bagaimana tanggapannya Pak Singgih selaku dari kepala bidang ya seperti itu, dipersilakan. Ya, tentunya kami dari Dinas Pendidikan sangat mengapresiasi atas prestasi yang diraih oleh siswa-siswa kita, sehingga dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional pula kita ingin memberi penghargaan nanti kepada siswa-siswi kita dan Bapak Ibu guru yang punya prestasi di tingkat nasional dan internasional. Karena itu tentunya adalah prestasi yang harus kita apresiasi, sehingga pada saat setelah upacara nanti akan kita beri piagam penghargaan dari Bapak PJ Wali Kota yang diserahkan langsung kepada perwakilan dan semua siswa yang berprestasi tingkat nasional internasional ini juga akan membawa piagam penghargaan. Selain itu adalah bentuk apresiasi, tentunya prestasi ini juga akan menjadi nilai lebih pada saat pelaksanaan PPDB. Oke. Menjadi nilai plus ya, seperti itu ya Pak Singgih ya. Oke, nah kalau dari Pak Kadi sendiri nih, tanggapannya seperti apa Pak melihat potensi-potensi anak muda zaman sekarang Pak, apalagi di Kota Tegal Pak? Iya, ya Mbak Ayu, Kota Tegal ini daerah pesisir dengan jumlah penduduk yang cukup padat, dengan semua kreativitas anak muda yang tidak kalah dengan daerah lain. Jadi selain prestasi siswa tadi ada dua hal ya, akademik dan non akademik. Iya, iya. Non akademiknya juga sangat kita beri apresiasi. Oke, betul Iya, Pak itu betul. harus banget ya Pak ya. Betul. Ada yang kita sebut fasilitasi lomba seni siswa nasional, Oke. ajang kreativitas siswa untuk bisa menampilkan seni-seni yang menjadi unggulan daerah, khususnya di Kota Tegal. Dan ini kita selalu berkolaborasi dengan Dewan Kesenian Kota Tegal. Oke, luar biasa. Diberi Pak. ruang, diberi tempat, dan diberi kesempatan mereka untuk berprestasi. Dan insya Allah anak muda Kota Tegal tetap semangat berkreasi dan untuk mewujudkan nilai-nilai positif dan menolak hal-hal yang negatif yang biasanya disematkan kepada anak-anak muda dimanapun itu berada. Belajar Kota Tegal insya Allah selalu positif. Wow, luar biasa ya. Nah, kemudian saya ingin mengarah ke Pak Eko dan Bu Lisa ini ya. Jadi tadi saya pengen tanya gitu ya, karena penasaran juga. Masih seputar tentang bentuk kegiatan di Hari Pendidikan Nasional yang nantinya digelar di tanggal 2 Mei. Adapun beberapa rencana nih dari A Game of Change 2024, yakni ada Semarak Merdeka Belajar, digitalisasi sekolah, dan peningkatan kompetensi SDM. Nah, sebenarnya ketiga ini yang dimaksud tuh apa sih Pak? Dipersilakan. Iya, terima kasih Mbak Ayu. Iya. Para pemirsa Batik TV. Jadi dalam 3 tahun terakhir ini pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, meluncurkan sebuah program yang namanya Guru Penggerak. Guru Penggerak ini dilatih, diseleksi. Setelah mereka lulus, kadang-kadang mereka ini punya potensi yang bagus, tetapi mereka baru bergerak di seputar dirinya sendiri dan lingkungan terkecil. Di Kota Tegal itu sudah ada beberapa angkatan program Guru Penggerak. Ada angkatan 6, 7, 8, bahkan 9. Kemudian ada lagi guru-guru berprestasi. Kota Tegal, Bapak Kepala Dinas selalu dalam setiap tahun melaksanakan lomba-lomba untuk guru berprestasi. Lomba-lomba Olimpiade Guru Nasional. Tetapi ketika mereka sudah jadi juara, mereka mau apa ini? Bahasa
saat sekarang. Iya. Ada lagi ketika mereka bukan guru penggerak, bukan juga guru lomba guru berprestasi, banyak tuh guru-guru muda yang punya potensi. Nah, melihat hal ini, kan itu SDM hebat, SDM yang keren. Kalau tidak kita satukan, kita bikin komunitas, maka tentu tidak ada arah yang jelas. Maka Kota Tegal saat itu diprakarsai Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kita bentuk, diberi SK itu Mbak, 151 guru-guru hebat dari TK, SD, SMP itu diberi SK oleh Bapak Kepala Dinas dan dikukuhkan oleh Bapak Sekda dengan titel Agent of Change, agen perubahan. Apa yang mereka ingin rubah, dirinya sendiri, kemudian lingkungannya di satuan pendidikan masing-masing, bahkan untuk Kota Tegal. TEF tadi, Tegal Education Fair itu adalah salah satu dari peran Agent of Change di dalam Semarak Merdeka Belajar. Yang kedua, mereka juga akan menggerakkan di satuan pendidikan, di teman-teman kolega guru-guru, digitalisasi sekolah. Karena mereka guru-guru hebat, maka bareng-bareng nih jadi tutor sebaya untuk teman-teman guru yang lain di sisi digitalisasinya. Yang satu lagi, satu lagi, karena mereka SDM yang hebat sudah melalui proses seleksi dan pelatihan yang 9 bulan itu, guru penggerak, guru-guru berprestasi, maka mereka pun punya program yang ketiga yang namanya tadi penguatan SDM. Dan ini menjadi 3 titik fokus Kota Tegal di dalam program di tahun 2024. Satu, digitalisasi sekolah, penguatan SDM, dan tadi Semarak Merdeka Belajar lewat TEF tadi, Tegal Education Fair, yang sudah dijelaskan oleh Pak Fahmi. Kira-kira itulah penjelasan dari saya. Gitu Mbak Ayu. Iya, terima kasih Pak Eko. Mungkin Bu Lisa ingin menambahkan nih dari tadi. Mbak Ayu. Aduh, aku pengen ngomong juga nih gitu. Iya. Ini soalnya silakan. sama-sama semangatnya nih ya kan. Sama-sama juga dari bidang yang sama ya Ibu. Betul ya. Iya. Mbak Ayu penasaran sih jujur, seperti apa itu Bu? Ya, jadi gini Mbak Ayu, untuk Kota Tegal ini memang satu harmonisasi yang luar biasa. Kenapa Kota Tegal bisa mendapatkan penghargaan sebagai kota yang support sekali terhadap pelaksanaan sekolah penggerak? Karena memang di Kota Tegal itu sinergitas, kemudian kolaborasi yang luar biasa. Kami bisa seperti ini ya, itu karena beliau, Bapak Kepala Dinas, betul-betul memfasilitasi kami. Jadi apa yang menjadi ide-ide kami, kadang-kadang ide-ide kami itu ide-ide liar ya, yang kira-kira out of the box seperti itu ya. Kalau yang biasa-biasa aja kabupaten kota lain udah aman deh, mereka bisa melakukan ya. Tapi kita anak muda betul. Tapi kita coba ide-ide yang sekiranya belum diambil oleh kabupaten kota yang lain. Di antaranya ini tadi dari Pak Eko ada Agent of Change yang diperkuat oleh guru-guru penggerak. Jadi ini kolaborasi yang luar biasa antara sekolah penggerak, dalam hal ini kepala sekolah penggerak dan timnya bersama dengan guru penggerak. Dan ini diproteksi, difasilitasi penuh oleh Dinas Pendidikan. Seperti itu. Jadi kita jalannya itu asik sekali nih Mbak. Seiring sejalan, harmonis ya. Jadi apa yang menjadi ide-ide kami itu betul-betul ditampung, kemudian difasilitasi sampai kami bisa seperti ini. Dan ini tentunya berimbas kepada prestasi-prestasi yang tadi sudah disampaikan ya. Dari Dinas Pendidikan berhasil menjuari LK Samasta ya, KIPP tingkat nasional. Sekolahnya juga dong, gak mau kalah karena binaan beliau juga kan. Kami kemarin di SMP 1 berhasil juga masuk top 99 dengan inovasi KIPP LK Samasta Mbak. LK Samasta itu e-library Eka Pustaka. Jadi kami menyatukan inovasi tiga program. Jadi e-library Eka Pustaka, jadi member Eka Pustaka yang bisa diakses oleh siapapun, tidak hanya warga sekolah, warga masyarakat pun boleh. Jadi kami membuka siapapun untuk menjadi member Eka Pustakanya SMP 1. Kemudian optimalisasi dengan peluncuran buku-buku yang menjadi satu pembiasaan di sekolah kami. Dan yang paling penting juga di sini kami betul-betul sudah menyentuh ke sisi implementasi dalam masyarakat sekitar melalui Taman Bacaan Masyarakat. Seperti itu Mbak. Jadi Taman Bacaan Masyarakat di SMP 1 itu menunjukkan bahwa inklusi sosial kami betul-betul sudah kita jalankan seperti itu.
Kemudian prestasi-prestasi yang lain tentunya di Kota Tegal luar biasa sekali ya Pak Eko ya. Baik non formal, formal dan non formal, karena beliau itu betul-betul memfasilitasi dari semua yang ada. Nanti mungkin akan ditambahkan oleh Pak Fahmi. Oke, makasih siap. Mbak. Terima kasih Ibu ya. Dan kemudian saya ingin mengenal Pak Singgih nih ya, terkait tentang tadi education fair yang akan diadakan. Nah ini agendanya bagaimana, kemudian kenapa ditujukan atau misinya diadakan Semarak Merdeka Belajar di Kota Tegal sendiri. Dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Jadi kita mengadakan Tegal Education Fair tahun 2024 barangkali ini adalah suatu momen yang baru pertama kali kita laksanakan, dan mungkin juga satu Jawa Tengah juga kita belum mendengar ada event seperti ini. Ya. Tentunya dalam rangka menyemarakan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Kalau tahun-tahun sebelumnya sudah kita laksanakan dengan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional, tahun ini selain ada upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tadi disampaikan oleh Pak Kadis, kita akan mengadakan Tegal Education Fair tahun 2024. Di sana akan ada 2 agenda pokok sebetulnya Mbak Ayu. Ada pameran pendidikan yang menampilkan hasil karya sekolah. Tidak hanya sekolah Mbak Ayu, juga ada mitra-mitra kita di pendidikan. Mulai dari kalau sekolah itu mulai dari TK akan tampil masing-masing stand, SD, SMP sampai ke perguruan tinggi. Sehingga harapannya sekolah di satu sisi bisa menampilkan hasil karya dan prestasinya. Di sisi yang lain masyarakat bisa melihat bagaimana capaian yang sudah dicapai oleh sekolah di Kota Tegal. Itu seperti itu. Nah, selain pameran tadi juga disampaikan oleh Pak Kadis akan ada pentas oleh siswa yang berprestasi di panggung utama kita. Kemudian ada juga lomba BEM, kemudian juga ada lomba fashion show itu di panggung utama. Pak Singgih, untuk registrasi secara umum dan lain sebagainya ini seperti apa alurnya? Ya, jadi kami sudah menyediakan link dan kami sudah menyediakan kontak person yang bisa dihubungi. Sampai dengan saat ini kalau untuk stand kami awal menyediakan sekitar 100 stand Mbak Ayu untuk satuan pendidikan. Insya Allah sudah sekitar 90-an, tinggal beberapa stand saja yang barangkali masih bisa dimanfaatkan oleh satuan pendidikan, sehingga ini barangkali pemirsa Batik TV ingin berpartisipasi dalam Tegal Education Fair, silakan segera saja berhubungan dengan kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tegal, karena Tegal Education Fair ini kalau prediksi kami Mbak Ayu akan dihadiri oleh 20.000 peserta didik mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA. Ini kan suatu momen yang luar biasa. Ada pasar, ada siswa yang sedemikian banyaknya hadir di Tegal Education Fair, dan ini perlu dimanfaatkan oleh satuan pendidikan. Seperti itu. Wah luar biasa Pak Singgih ya. Dan Ibu serta Pak Fahmi, kita masih akan membahas banyak hal terkait tema kita hari ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Pemirsa Expose Batik TV, kembali lagi bersama saya Yusita dan keempat narasumber kita pada malam hari ini ya. Masih semangat bapak-bapak, ibu-ibu? Oke, barangkali loyo tadi ya. Oke, ini semangat lagi, juga Ayu juga semangat ini untuk menanyakan. Tadi kita sudah menyampaikan terkait Hari Pendidikan Nasional, kemudian tadi juga acaranya sudah disampaikan ya Pak Fahmi dan Pak Singgih terkait acara rangkaiannya seperti apa. Pasti sudah terbayangkan oleh pemirsa di rumah, itu akan meriah sekali dan tentunya juga dihadiri dengan stakeholder terkait seperti itu. Nah mungkin ini Pak Fahmi, saya ingin bertanya kepada Pak Fahmi selaku Kepala Dinas. Perubahan acara dari tahun ke tahun pasti tentu ada ya Pak ya. Nah ini apa sih dari Dinas Pendidikan sendiri yang sudah dirasakan untuk perubahannya? Ya betul Mbak Ayu, terutama kita setelah mengalami pandemi COVID-19 di 2020-2021, hampir kurang lebih 3 tahun ya, 2 tahun lebih, sangat terasa tentunya
Di saat itu bagaimana kita harus menghadapi pembelajaran tanpa harus bertatap muka. Itu nggak pernah terbayang kalau nggak ada pandemi COVID-19. Kemudian bagaimana kita tidak bisa secara bebas memberikan ruang untuk siswa dan guru untuk bisa mengapresiasikan hasil karyanya secara bersama-sama. Semua ada pembatasan. Setelah itu tentunya kita bersama-sama berupaya untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan baik yang formal maupun non formal tadi. Nah, ini tentunya harus ada program-program akselerasi agar setiap tahun kita punya hal-hal yang semakin baik. Biasanya Hari Pendidikan Nasional kita laksanakan melalui upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Di masa Covid tetap upacara tapi secara daring. Tahun kemarin sudah kita laksanakan upacara secara langsung, hanya kegiatannya terbatas pada upacara dan pemberian penghargaan kepada siswa berprestasi dan guru berprestasi, termasuk juga peluncuran buku-buku literasi hasil karya siswa dan juga guru. Tahun ini kita tingkatkan lagi dengan kolaborasi bersama dengan Agent of Change dengan melaksanakan Tegal Education Fair. Di sana juga nanti akan kita berikan apresiasi kepada siswa dan juga guru berprestasi tingkat nasional juga internasional. Dan juga nanti juga akan ada peluncuran beberapa buku hasil karya siswa dan juga guru-guru sebagai bentuk penguatan literasi di sekolah. Nah, ke depan nanti tentunya akan kita kuatkan lagi dengan program-program yang lain yang bisa mendekatkan pendidikan ini adalah untuk semua. Untuk semua ini tidak hanya di masyarakat yang ada di sekolah, tapi kepada seluruh masyarakat Kota Tegal tentunya. Begitu Mbak Ayu. Wow, luar biasa. Nah, dari Kabid Pendidikan Dasar ini juga pasti ada lah Pak ya perubahan yang dirasakan. Mungkin dari Pak Singgi apakah ada hal-hal perubahan itu yang dirasakan? Dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Tentunya seperti yang tadi disampaikan Pak Fahmi selaku Kepala Dinas terkait dengan peringatan tadi sudah disampaikan acaranya tentunya akan ada perubahan-perubahan seperti itu. Selain itu terkait dengan bagaimana program-program kita tentunya itu akan lebih kita kuatkan lagi agar pendidikan itu semakin mendekat kepada masyarakat. Pendidikan untuk semua, pendidikan untuk rakyat. Itu yang perlu, program itu yang perlu kita kedepankan lagi di masa-masa mendatang. Tentunya melalui beberapa program kegiatan yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal. Mungkin itu Mbak. Wow, luar biasa. Mungkin dari Pak Eko nih ya, selaku Kepala Sekolah Penggerak, ini bagaimana mendorong kepada sekolah penggerak yang ada di Kota Tegal itu sendiri, apa yang dirasakan dalam perubahannya selama 1 tahun ini atau perubahan-perubahan sebelumnya? Dipersilakan Pak Eko. Oke, terima kasih Mbak Ayu, para pemirsa Batik TV. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita itu harus bertransformasi dan itu ruh dari program sekolah penggerak dan tentu saya kira sebagai bagian dari dunia pendidikan, kata kuncinya ya transformasi. Nggak bisa dong dunia pendidikan itu diem aja tanpa dinamis, tanpa bertransformasi. Dilihat dari kata transformasi ini yang kami rasakan di sekolah, memang ada sebuah energi, ada energi yang besar untuk bersemangat melakukan transformasi tadi. Transformasinya apa? Sebagaimana tadi disampaikan bahwa kalau melihat dunia pendidikan secara internasional, maka di masa seperti ini, di dunia yang sudah sedemikian maju, sedemikian canggihnya, maka paradigma baru dalam dunia pendidikan atau paradigma baru pembelajarannya adalah pembelajaran berpusat pada siswa. Dan siswa satu persatu punya potensi, punya keinginan, punya harapan, sehingga mereka itu harus banyak-banyak kita apresiasi. Dan apresiasi itu dari tahun ke tahun terus kita kembangkan. TEF tadi, Tegal Education Fair itu adalah bagian dari bagaimana kita memberikan apresiasi nih kepada anak-anak kita, biar jangan mager ya Mbak. Jadi anak-anak itu mager. Jangan rebahan doang gitu ya Pak. Ya, jangan jadi generasi rebahan. Ya, generasi baper. Kita ada Tegal Education Fair. Nah. Ayo tampil. Ayo ekspresikan. Yes. Ekspresikan. Ada stand. Silakan bikin karyanya, bikin apapun yang ada di stand-stand 118 stand. Jadi ada 100 stand dan silahkan kita buka selebar-lebarnya anak-anak kita
karena pasti mereka ingin aku punya karya nih. Ya. Sampaikan saja ke sekolah untuk karyaku bisa dipajang, karyaku bisa ditampilkan, diapresiasikan, dan nanti ribuan orang yang akan menonton. Tentu mereka lebih percaya diri. Disitulah titik paradigma baru dalam dunia pendidikan. Dan tentu anak-anak kita nanti ke depan akan lebih bersemangat, lebih pede. Oh ternyata karyaku diapresiasi. IF ini loh, saya aja udah gak sabar Pak. Iya. Segera tanggal 2 Mei, segera tanggal 3 Mei, gitu ya. udah gak sabar nih, Kota Tegal akan heboh Iya. oleh Tegal Education Fair. Gitu Mbak Ayu. Baik, berarti bisa disimpulkan bahwa untuk mendorong sekolah penggerak ini ya dengan tadi ya mengikuti atau mengapresiasi rekan-rekan kita sebagai agen of change. Ya, jadi Seperti tadi itu ya. agen of change-nya nanti akan menjadi garda terdepan. Tentu kembalinya adalah untuk siswa sebesar-besarnya. Itu Mbak Ayu. Oke. Baik, luar biasa. Nah, ini saya kembali lagi ke Pak Fahmi ya terkait pendidikan kita di sekitar kota kita atau kota Tegal. Mungkin apakah ada upaya khusus yang dilakukan untuk menjangkau siswa serta masyarakat yang berada di daerah terpencil atau kurang terlayani, Pak? Ini dari Dinas Pendidikan Kota Tegal seperti apa upaya yang dilakukan? Terima kasih Mbak Ayu, ini pertanyaan sangat menarik ya. Jadi kita selama ini anggapannya pendidikan hanya untuk masyarakat tertentu. Ya. Kemudian bagaimana terhadap mereka yang merasa terpinggirkan, Ya. termarginalkan. Marginal betul Ya, sekali. salah satu titik yang dianggap dalam tanda kutip marginal di sini adalah kalau di Kota Tegal ini ada terminal. Ya, selain di terminal ada daerah pinggiran kawasan nelayan. Oke. Dua titik ini yang kita sentuh. Jadi di sana ada inovasi, dan ini inovasinya juga juara tingkat nasional. Kita Luar sebut biasa. Lady Song Malang. Lady Song. Oke. Lady Song Malang. Hmm. Layanan dengan inovasi simultan untuk masyarakat pengason dan masyarakat lansia terminal. Lady Song Malang. Untuk siapa pendidikan ini di sana? Untuk melayani anak-anak para pengason. Jadi saat bis datang, ibu-ibu bapak-bapaknya jualan asongan, Ya. anak-anaknya gimana? Siapa yang mengurus? Ada satu sekolah di terminal yang melayani ini. Itu kita sebut Lady Song Malang, dan ini juara tingkat nasional juga. Kemudian di masyarakat nelayan di Kota Tegal ini ada pantai yang disebut Pantai Alam Indah. Betul-betul indah pantainya di sana. Pemirsa Batik TV yang belum pernah mampir ke Tegal silahkan bisa mampir ke Pantai Alam Indah Tegal, PAI ya. PAI namanya. PAI. Oke. Nah, di sana juga banyak pedagang-pedagang, kios-kios, penjual makanan dan minuman yang ada di sana. Yang mau tidak mau mereka juga anak-anaknya akan ikut di sana. Bagaimana terhadap anak-anak ini? Siapa yang memberi pelayanan kepada mereka? Kita juga bekerja sama dengan PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sakilakerti, dan di sana juga sudah berdiri sekolah yang melayani anak-anak itu. Jadi ada kejar paket ABC juga ada, TK PAUD-nya juga ada. Nah, tujuan utama pendidikan untuk semua tentunya juga harus menyentuh kepada anak-anak yang terpinggirkan ini. Sehingga insya Allah dengan kebersamaan semua pihak, sekolah formal, sekolah non formal, semuanya sama, karena tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan menguatkan kembali anak-anak Kota Tegal agar tidak ada lagi anak yang tidak sekolah di usia sekolah di Kota Tegal. Begitu Mbak Ayu. Wow, luar biasa ya Pak Fahmi. Betul sekali, pendidikan memang adalah sebuah kunci dari kemajuan bangsa di Indonesia ya Pak ya. Betul sekali. Nah, kemudian apakah dari Dinas Pendidikan itu ada evaluasi serta monitoring yang dilakukan terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pak di Hari Pendidikan Nasional nantinya? Ya, tentunya evaluasi ini menjadi satu bagian dari sebuah proses kegiatan untuk bisa menjadi lebih baik ke depan. Jadi tetap kita lakukan perencanaan, pelaksanaan dioptimalkan sebaik mungkin agar bisa terlaksana dengan baik, dan evaluasi tentunya nanti akan kita laksanakan pasca kegiatan ini dilaksanakan. Mudah-mudahan hasil evaluasi yang nanti akan kita laksanakan ini menjadi catatan untuk kita sebagai bentuk perbaikan ke depannya. Tetap kita laksanakan tentunya berbagai hal dan tantangan yang kita hadapi tahun ini sebagai motivasi penggerak kita agar ke depan kita lebih baik. Ya, Oke, luar biasa sekali. Mungkin ini menuju akhir dari ekspos kita kali ini ya Pak ya. Saya ingin tanya satu persatu harapan ke depannya, apa yang ingin disampaikan di Hari Pendidikan Nasional. Mungkin bisa dimulai dari Pak Eko, kemudian nanti dilanjut Bu Lisa, kemudian Pak Singgi dan Pak Fahmi.
Terima kasih Mbak Ayu. Harapan saya yang jelas kita harus lebih baik. Di tahun-tahun ke depan kita akan terus bergerak, kita akan terus melanjutkan dengan semangat tentunya. Semua yang kita lakukan akan kita perbaiki dan jangan lupa dunia akan terus bergerak. Jangan sampai kita terlibas oleh arus itu dan tentu kita harus mengikuti arus sampai kita menjadi pencipta arus dan pencipta gelombang itu sendiri. Saya kira itu dari saya. Jadi di dunia pendidikan kita jangan diam, tetapi kita tetap dinamis, bergerak, dan arus itu kitalah yang mengendalikan dalam menatap masa depan yang lebih cerah. Gitu Mbak Ayu. Luar biasa. Bu Lisa, boleh disampaikan juga? Iya, jadi intinya kita tetap harus semangat ya, tetap terus bertransformasi dan tetap terus memberikan hal-hal yang baik untuk mengimbaskan kepada teman-teman yang lain untuk kemajuan pendidikan Kota Tegal. Terima kasih. Oke, luar biasa Pak Singgi nih mungkin ya. Terima kasih. Di bagian kabitnya seperti apa nih Pak? Harapan ke depannya? Terima kasih Mbak Ayu. Momentum Hari Pendidikan Nasional adalah momentum yang sangat istimewa, sehingga melalui Batik TV kami mengajak masyarakat baik di Pekalongan maupun sekitarnya, dan kami berharap sampai ke Tegal dan sekitarnya juga tingkatkan kesadaran kita bersama bahwa pendidikan ini adalah investasi kita semua. Jangan sampai ada anak kita, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang tidak mendapatkan pendidikan. Itu adalah hal yang harus kita sadari bersama dan harus didorong. Tidak ada anak yang tidak sekolah, tidak ada anak yang putus sekolah, karena ini adalah momentum Hari Pendidikan Nasional. Dan satu hal lagi Mbak Ayu yang perlu barangkali mulai kita tanamkan sejak awal, bahwa pendidikan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Kami berharap keluarga, orang tua pun punya tanggung jawab terkait dengan pendidikan anak-anak kita. Karena dari 24 jam, hanya berapa jam anak-anak kita berada di sekolah, yang lebih banyak berada di lingkungan keluarga kita. Sehingga kami mendorong pemirsa Batik TV agar peran keluarga terkait dengan pendidikan anak bisa lebih ditingkatkan lagi. Mungkin itu Mbak Ayu harapan kami. Luar biasa. Dan yang terakhir nih Pak, untuk Pak Fahmi, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Ayu dan semua pemirsa Batik TV. Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Tegal itu punya tagline, ya, penyemangat kita semua, berdasi, bergerak, berbudaya, dan berprestasi. Bergerak, berdasi. Bergerak ini berarti adalah kita harus selalu update terhadap perkembangan informasi dan perubahan yang terjadi. Transformasi tadi menjadi kata kunci yang harus kita ikuti. Di setiap kegiatan tentunya kita harus mengikuti dengan perkembangan yang ada. Maka menjadi sangat penting digitalisasi, update kualitas pendidikan, termasuk juga implementasi kurikulum merdeka. Yang kedua, berbudaya. Sekarang kita semakin melihat bahwa pendidikan karakter siswa, akui tidak diakui, semakin menurun. Nah, budaya ini menjadi satu hal yang harus kita kuatkan agar pendidikan karakter siswa ini ke depan nanti menjadi semakin baik, punya norma, punya sopan santun, adat istiadat, yang warisan budaya yang terbaik dari Indonesia ini harus kita lestarikan. Dan yang terakhir adalah berprestasi tadi. Berprestasi ini adalah melalui satu proses yang tentunya tidak mudah, tidak gampang ya. Dan tentunya ini perlu kerja keras bersama. Ya, bentuk kerja keras inilah yang tentunya harus kita libatkan semua stakeholder pendidikan yang tadi disampaikan Pak Singgi. Tidak hanya menjadi kewajiban dari sekolah saja, tapi juga orang tua dan juga tentunya yang paling utama adalah siswa itu sendiri. Momentum Hari Pendidikan Nasional ini kami ingin mengajak seluruh masyarakat Kota Tegal dan juga semua pemirsa Batik TV, ayo kita sama-sama kuatkan pendidikan agar pendidikan ini makin maju, makin baik, makin berkembang, dan tentunya makin berprestasi. Begitu Mbak. Luar biasa, amin kita sampaikan ya. Bapak, terima kasih Pak Fahmi, Pak Singgi, Bu Lisa, dan Pak Iko sudah mampir di Batik TV. Dan terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyimak obrolan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Waktunya saya Yusita pamit undur diri beserta kru dan narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.